Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Sebelumnya, coba sekarang kalian amati gambar. Pernahkah kalian mengamati mengapa pakaian yang basah ketika dijemur di bawah sinar matahari akan kering? Atau pernahkah kalian berpikir mengapa ketika kalian makan, tubuh kalian menjadi tidak lemas saat beraktivitas? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menjelaskan definisi dan konsep energi. Yang kedua, menjelaskan sumber-sumber energi. Dan yang ketiga, menjelaskan perubahan-perubahan energi yang terjadi di alam dan sekitar rumah. Yang perlu kita ketahui, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Bentuk-bentuk energi di antaranya ada energi kimia, energi listrik, energi potensial, energi kinetik atau gerak, dan lain-lain. Energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan terdapat energi kimia, sehingga ketika orang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Sedangkan energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Persamaan energi potensial. Energi potensial terbagi atas dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Energi potensial gravitasi ini timbul akibat tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Jika massa beban diperbesar, energi potensial gravitasinya juga akan membesar. Demikian juga apabila ketinggian benda dari tanah diperbesar, energi potensial gravitasi beban tersebut akan semakin besar. Hubungan ini dinyatakan dengan persamaan EP sama dengan M kali G kali H, dengan keterangan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan m/s², biasanya digunakan nilai 9,8 atau 10 m/s² untuk percepatan gravitasi bumi. Dan H adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Pada energi potensial, dilihat pada contoh pohon kelapa, pada ketinggian maksimal, maka EP-nya maksimal. Sedangkan ketika kelapa berada di permukaan tanah, ketinggiannya 0 sehingga EP-nya sama dengan EP minimal atau EP sama dengan 0. Persamaan energi kinetik. Mobil balap yang sedang bergerak mempunyai energi kinetik lebih besar daripada mobil pada umumnya, dengan massa yang sama pula. Karena mobil balap mempunyai kelajuan yang lebih besar, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi energi kinetik adalah massa dan kelajuan suatu benda. Rumus umum dari energi kinetik adalah
EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Dengan keterangan EK ialah energi kinetik dengan satuan Joule, M ialah massa dengan satuan kilogram, dan V ialah kecepatan benda dengan satuan M/s. Diibaratkan pada gambar pohon kelapa, jadi ketika buah kelapa berada di atas pohon atau dengan ketinggian maksimal dan kecepatannya sama dengan 0, karena ketika benda berada di atas, benda relatif diam, sehingga tidak memiliki kecepatan. Sehingga EK-nya sama dengan minimal atau EK sama dengan 0. Nah, ketika buah kelapa berada di permukaan tanah, sehingga kecepatan buah kelapa tersebut maksimal, lalu EK-nya sama dengan maksimal. Persamaan energi mekanik. Energi mekanik adalah hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Sehingga energi mekanik dapat dirumuskan dengan EM sama dengan EP ditambah EK. Dengan keterangan EM ialah energi mekanik, EP ialah energi potensial, dan EK ialah energi kinetik. Dengan ketiganya yaitu memiliki satuan Joule. Telah diketahui pada peristiwa buah kelapa jatuh dari pohonnya, yaitu ketika buah kelapa berada di atas pohon, yaitu dengan ketinggian maksimal, maka EP-nya di sini adalah EP maksimal. Namun, ketika buah kelapa berada di atas, EK-nya adalah EK minimal. Mengapa EK minimal? Karena ketika buah kelapa berada di atas, buah kelapa tidak memiliki kecepatan atau relatif diam, maka kecepatannya sama dengan 0. Nah, ketika buah kelapa jatuh di permukaan, EP-nya sama dengan EP minimal, karena hanya atau ketinggiannya sama dengan 0, maka EP-nya juga sama dengan 0. Namun, berbanding terbalik dengan EK pada buah kelapa berada di bawah, yaitu EK-nya maksimal, karena kecepatan buah kelapa di bawah atau buah kelapa bergerak ketika dia berada di bawah itu lebih besar, paling besar, sehingga V-nya sama dengan maksimal dan EK-nya sama dengan EK maksimal. Nah, ketika buah kelapa berada di tengah-tengah, maka EP sama dengan EK, atau energi potensialnya sama dengan energi kinetiknya. Berikut merupakan contoh soal dari energi potensial dan energi kinetik. Yang pertama adalah energi kinetik. Sebutir peluru bermassa 10 gram bergerak dengan kecepatan 100 m/s. Energi kinetik peluru tersebut adalah diketahui massa pelurunya sama dengan 10 gram, diubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,01 kilogram. Kecepatan pelurunya sama dengan 100 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Setengah dikali M-nya sama dengan 0,1 kilogram, dikali V-nya sama dengan 100 meter per sekon, 100, dikuadratkan. Sehingga hasilnya sama dengan
50 Joule. Dan pada latihan soal energi potensial, benda A mempunyai massa 1500 gram, berada pada posisi seperti gambar. Setelah beberapa saat benda tersebut jatuh ke tanah, energi potensial terbesar yang dimiliki oleh benda A adalah diketahui. Nyatakan semua satuan dalam sistem internasional ya. Percepatan gravitasinya sama dengan 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat. Massa bendanya sama dengan 1500 gram. Diubah menjadi kilogram yaitu menjadi 1,5 kilogram. Ketinggian bendanya adalah 20 meter. Yang ditanyakan adalah energi potensial benda A. Rumus energi potensial yaitu M dikali G dikali H. M-nya sama dengan 1,5 kg. Dikali G atau percepatan gravitasi buminya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Dikali H, H-nya sama dengan 20 meter. Hasilnya sama dengan 300 kg meter kuadrat per second kuadrat atau sama dengan 300 Joule. Sumber-sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah contoh dari sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah gas bumi, minyak bumi, batu bara, dan nuklir. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi, dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Sedangkan nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah jenis energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang tidak terbatas atau tidak ada habisnya, seperti angin dan sinar matahari. Energi terbarukan sering digunakan untuk energi alternatif. Contohnya adalah energi matahari dengan memanfaatkan sinar matahari. Energi air dengan memanfaatkan arus air, energi angin dengan memanfaatkan arus angin, dan energi tidal dengan memanfaatkan pasang surut air laut atau gelombang air laut. Perubahan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemui berbagai contoh perubahan energi. Contohnya, energi kimia menjadi energi gerak. Makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga bisa berjalan dan beraktivitas. Kemudian, energi listrik. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak asing memanfaatkan energi listrik dan diubah menjadi banyak sekali bentuk energi, seperti energi panas, energi cahaya, energi bunyi, dan lain-lain. Kemudian, energi cahaya menjadi energi kimia. Pada proses fotosintesis, menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan, yaitu oksigen dan glukosa.
Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.